Demi Allah, saya bersumpah. Ini kita di dalam berita acara saksi atau ahli dalam berkas saudara tertutup pada 2 orang saksi. Ini sudah ngomong satu sama sekarang ini ahli bahasa atau ahli pidana? Bahasa. Ahli bahasa. Silakan. Terima kasih ya. Untuk bertanya tentang pasal ini. Kalau kita menanyakan apa yang dimaksud dengan penghinaan tadi? Ya, kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu hina itu adalah rendah, tercemar, dan ya boleh dikatakan tidak berharga. Ya, karena itu soal harga diri itu yang paling rendah. Kalau itu soal barang, yaitu yang paling tidak berharga. Itulah hina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengetahuan saya tentang semantik. Penghinaan adalah membuat atau menciptakan orang lain itu terhina atau ya tercemar. Artinya menjadi tidak berharga di depan orang lain atau di depan khalayak. Itu penghinaan. Kalau kalau fitnah, Kalau fitnah itu sesuai dengan kamus juga adalah menuduh yang sebenarnya kadang-kadang tidak ada data atau ada data tetapi palsu. Nah, itu menfitnah karena datanya tidak lengkap, mungkin datanya dicari-cari atau semu, jadilah fitnah. apakah suatu tindakan bisa pada akhirnya menimbulkan suatu fitnah? Sangat memungkinkan. Jadi orang yang dihina ini kadang-kadang kan orang menghina itu dasarnya macam-macam. Penguasaan faktanya itu berbeda-beda sehingga bisa terjadi itu sebuah tindakan yang menfitnah. Kalau pencemaran itu apa ya? Pencemaran yang membuat orang lain itu menjadi rendah, menjadi harga dirinya turun. Kalau misalnya ada misalnya ada seseorang kemudian dia menuduh gitu seseorang lain, tapi faktanya hal tersebut belum terjadi gitu. Itu apakah dapat dikatakan fitnah yang berakibat mungkin orang lain? Kalau datanya jelas dan pasti, ya itu bukan fitnah. Datanya jelas. Maaf, kayak contoh. Misalnya saya ada orang nih ya, si A, si B. Si A ini mengatakan bahwa si B melakukan perbuatan, misalnya dia mencuri atau misalnya dia menipu orang, padahal kan ada instrumen misalnya untuk menentukan soal pencuri disebut sini, tapi itu belum diputuskan oleh itu. Apakah itu sudah fitnah? Padahal itu belum diputuskan oleh lembaga yang berwenang untuk memutuskan itu. Kalau itu bisa fitnah, artinya itu datanya tidak lengkap. Belum diputuskan kalau sudah dikatakan ini seorang pencuri. Ini kalau belum jelas siapa yang memutuskan, itu ya fitnah itu jadinya. Kalau misalnya ketika misalnya ada orang komentar misalnya di media sosial gitu kan, ada misalnya orang mengunggah suatu
data misalnya gitu kan dari jenis kita. Nah kemudian ada apa namanya, ada orang yang mengomentari, nah, terus disambut lagi sama orang lain gitu. Soalnya si A ini misalnya dia posting misalnya suatu data terkait dengan kehidupan dia. Kemudian si B ini posting mengomentari di video tersebut. Nah, kemudian lagi ini orang C ini yang menimpali postingan si B ini, yang mana si B ini bisa mengatakan apalah bahasanya ya, mengatakan misalnya kalimat-kalimat yang mungkin tendensi gitu. Memasukkan apa istilahnya kayak tendensi lah yang bisa akan menghina gitu. Kemudian ditimpali oleh si C ini tanpa data yang valid gitu. Itu apakah bisa dikatakan pakaian dari kriminal? Ya, sekali lagi kalau data itu tidak jelas alias palsu atau tidak lengkap atau dicari-cari begitu, nah ini tergolong. Jadi tergolong bahwa itu juga masuk di bidang menghina orang lain itu. Tapi kalau datanya lengkap, sebaliknya. Jadi kalau tidak jelas datanya atau bahkan datanya dicari atau bahkan palsu, ya tergolong di dalamnya. Kemudian kok misalnya nih ada yang ada panggil Prof ahli. Oh ya siap, ahli. Siap. Ya. Siap. Misalnya ada seseorang misalnya gini ya, dia seolah-olah menasihati orang, tapi terhadap suatu hal yang Jangan diumpamakan dengan tapi karena perkataan yang bisa mendekati seperti itu. Bahasa yang digunakan untuk mengatakan sesuatu bisa bersifat kasar atau bisa bersifat halus. Bisa kasar, bisa halus. Jadi bisa kasar, bisa halus atau tengah mati ya, artinya ya di tengah. Di tengah. Iya. Baik. Kalau ada perkataan ataupun ada sorotan ataupun ada publikasi, ya, publikasi kita akan tahu di ahli sesuatu yang tertera di dalam media, baik itu media koran maupun media apa. Ada kata-kata, ya, yang dibuatkan oleh seseorang. Kata-katanya itu Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, manusia akan memulai sesuai dengan apa yang ditampilkan. Menurut ahli kategori bahasa itu bersifat apakah pluralistik atau yang linguistik? Ya, kalau itu tergantung konteks. Jadi memaknai bahasa, memaknai kalimat tergantung konteks. Karena itu dalam ilmu bahasa ada yang kita sebut dengan semantik. Semantik adalah ilmu yang mempelajari makna. Nah, untuk memaknai bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha titik-titik dan seterusnya, ini tergantung konteks yang disebut dengan semantik referensial. Kalau tidak ada konteks, itu pemaknaan leksikal. Nah, kalau leksikal apa adanya, ini kadang-kadang tidak tepat. Kadang-kadang tidak tepat. Artinya apa? Kalimat atau bahasa ungkapan itu kan kadang-kadang tidak tunggal maknanya, tidak satu, tetapi kadang-kadang plural, kadang-kadang bisa dipaksakan banyak hal. Oke, jadi itu kan kita berpegang kepada arti semantik dari bahasa yang diletakkan dalam segala sesuatu. Di dalam bahasanya itu ya, ada kata-kata 43 hari seharusnya sudah menjadi
memiliki waktu yang cukup untuk melayani dan memperbaiki diri. Dan itu ditujukan untuk sesuatu hal yang belum diketahui. Itu belum tentu sesuatu hal yang belum diketahui. Menurut ahli, bagaimana arti makna tersebut dari bahasa yang otak dan tersebut? Apakah itu dapat dikategorikan kepada satu bahasa dalam penggunaan, atau bahasa dalam pencemaran, atau bahasa dalam nasihat? Silakan. Kalau datanya itu tidak lengkap atau belum diketahui atau belum dipahami oleh siapa saja yang membuat pernyataan atau ungkapan itu, nah ini jelas itu tergolong pada pencemaran atau mungkin juga penghinaan. Jadi sekali lagi sejak awal saya sepakat bahwa penghinaan, pencemaran itu kalau datanya tidak jelas, belum diketahui, palsu atau yang lain dengan istilah yang lain. Kalau datanya jelas, sudah pasti, nah itu lain soal. Jadi adanya suatu kepastian tentang suatu peristiwa, lalu bisa dikategorikan atau dimaknai. Betul. Jadi kalau 43 hari itu pengungkap atau yang membuat pernyataan itu memang sudah tahu pasti bahwa itu 43 hari dengan ketentuan tertentu yang diputuskan oleh yang berwenang dalam bidangnya, tentu itu bukan pencemaran. Tapi kalau ini orangnya yang disasar ini tidak jelas, atau dia sendiri tidak tahu atau paham 100%, nah biarpun itu mungkin awal istilahnya bahasa Jawa guyon atau sekedar kelakar, nah ini juga tergolong. Karena kalau sudah terungkap di media itu kan bisa media cetak, bisa media sosial, bisa media yang lain. Nah ini itu tergolong ya masuk di dalam bidang pencemaran nama baik. Oke, lanjut. Tadi Bapak belum ahli ya, dalam sebuah menganalisa sebuah bahasa, baik tidaknya kan ada metodenya. Ya. Metodenya itu ada, kalau saya sambil bicara ada kayak semantik leksikal, analisis gramatikal, analisis pragmatik. Ya. Kalau menyambung dari tadi yang saya sampaikan, bagaimana menganalisa dari bahasa yang tadi sudah seperti itu sebagai itu sebuah kata-kata yang memang mengandung hinaan atau nantinya bisa. Ya, pertama kita harus lihat kajiannya itu, pemaknaannya itu, referensinya jelas atau tidak. Kalau di dalam bidang yang saya pelajari ada bidang yang namanya antropolinguistik. Antropo itu bidang kebudayaan, linguistik itu adalah bidang bahasa. Jadi bahasa itu akan menunjukkan karakter atau kebudayaan seseorang. Nah, untuk itu ya untuk memaknai suatu kalimat atau suatu ungkapan perlu dicari dulu referensinya. Kalau tidak ada referensi atau tidak ada istilahnya konteks, ini menjadi leksikal. Pemaknaan ya bebas saja orang memaknai, tapi tidak ada konteksnya. Nah ini yang kadang-kadang di dalam ilmu bahasa itu menjadi tidak tepat. Contoh sederhana, warna putih untuk bendera orang meninggal itu di tempat lain belum tentu warna putih. Tapi ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Jadi itu tergantung konteksnya di mana bahasa itu diucapkan. Nah, kira gitu ya kalau menurut saya. Jadi sekali lagi konteks dan referensi ini akan menjadi hal yang sangat
sebuah istilah atau sebuah ungkapan. Nah, konteks itu bisa, misalnya merah itu bisa dimaknai berbeda ketika merah itu sudah berada dalam satu kalimat. Nah, kalimatnya itu apa? Yang mengatakan merah tadi, matanya merah, telinganya merah, oh itu orang marah mungkin. Tapi matanya merah belum tentu orang marah, mungkin orang menangis. Nah, gitu. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Juga kalau konteks kalimat itu yang disebut dengan pemaknaan gramatikal, ya kita memaknai gramatikal. Tapi kalau konteks referensial artinya tergantung pada apa yang mengikuti di balik peristiwa itu, yaitu referensial atau kontekstual. Apabila ini ahli, ketika ada sebuah postingan kan kita nggak bisa tahu posting itu dalam kondisi marah, senang atau sebagainya. Jadi hanya dari bahasa itu. Cuman ketika sebuah postingan itu merespon ada komen-komen selanjutnya, sehingga ada sebuah perasaan dari orang yang ditujukan atas komentar itu. Bahasa itu bisa nggak punya muatan sebuah penghinaan atau sebagainya? Nah, makanya itu yang saya sebut pemaknaan yang berikutnya tidak hanya gramatikal dan tidak hanya referensial dan kontekstual, tapi kita cari pemaknaan yang namanya koherensi. Jadi memaknai sebuah ungkapan, memaknai sebuah kalimat, sebuah bahasa, itu kita cari koherensinya seperti apa. Dia mengomentari siapa dan tanggal berapa ada peristiwanya, itu baru bisa kita ketahui. Kalau tidak, nanti kita akan terjebak bahwa memang kita tidak tahu apakah ini orang marah atau orang sedih atau orang sedang apa, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita lihat berikutnya sebelumnya, nah itu namanya pemaknaan koherensi. Jadi mencari koherensi hubungan antar kalimat, lebih luas lagi antar wacana namanya. Jadi persatuan dari itu namanya wacana. Karena wacana yang dikemukakan oleh orang X dengan orang Z itu kemungkinan akan berkaitan, akan bertalian. Nah itu. Sehingga kalau pemaknaannya itu hanya diambil yang terakhir, ya kita jadi tidak referensial, dua tidak kontekstual, dan tidak koherensi. Nah kalau tidak memenuhi koherensi, apalagi tidak gramatikal, ini kita mohon maaf, sering ada orang mengatakan gagal paham, mohon maaf. Jadi kadang-kadang ada orang yang ini saya gagal paham, ya itu artinya dia tidak bisa menangkap sari-sari makna yang diungkapkan oleh seseorang. Jadi proses itu semua tadi yang 3 proses ahli sampaikan itu setidaknya harus memenuhi secara keseluruhan. Betul, tetapi itu tidak ada mana yang jauh lebih penting dan mana yang kurang penting. Karena di dalam pemaknaan itu ada pemaknaan yang mohon maaf kalau kita mengacu pada ahli namanya Derrida, ini ada pemaknaan yang sistem pemaknaannya adalah pemahaman bolak-balik. Nah, jadi sudah menggunakan rumus yang ketiga, membalik lagi menjadi gramatikal, membalik lagi menjadi referensial, dan seterusnya. Itu pemaknaan di dalam bidang ilmu bahasa memang ada yang menggunakan konsep Derrida. Nanti kalau kita cari pakai Verloc, itu ahli wacana kritis, itu akan berbeda. Jadi konsep-konsep semacam itu memang yang penting kita memaknai ungkapan itu menggunakan konsepnya siapa atau menggunakan dasar kajiannya siapa. Kira-kira semacam itu. Oke, silakan dari Pak Syarul. Terima kasih. Terima kasih pada ahli yang tadi. Saya mengatakan ke ahli, tadi ahli mengatakan bahwa kalau
kalau tuduhannya itu tidak benar, maka itu bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan. Kemudian yang saya tanyakan, kalau tadi ahli juga mengatakan kalau itu datanya benar dan akhirnya ada fakta hukum seperti itu, maka itu bukan suatu penghinaan. Tadi ahli mengatakan seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, kalau tadi yang majelis tadi ketua majelis mengatakan mengenai apa kata-kata Tuhan itu baik dan sebagainya, kemudian 43 hari itu adalah waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri. 43 hari itu adalah sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar dalam konteks yang terjadinya kasus ini adalah 40 hari seseorang ditahan, 43 hari orang itu ditahan. Jadi faktanya benar, 43 hari itu adalah bagaimana menurut saya? Ya, kalau datanya itu benar, datanya itu tidak salah, ya itu namanya bukan penghinaan. Ya, sekali lagi data ini yang paling penting. Jadi kalau orang mengatakan Tuhan Maha Agung itu tidak salah, ya, tidak salah. Tuhan Maha Besar atau Tuhan Maha Adil kan benar. Siapapun akan mengakui itu. Ya. Tetapi sekali lagi konteksnya di mana itu kita gunakan. Jadi memahami kalimat ungkapan dalam ilmu yang saya pelajari, bahasa, sastra, seni dan budaya yang saya pelajari itu tidak bisa dipotong satu kata atau dua kata atau bahkan tiga kata. Tapi harus dikaitkan, tadi saya sampaikan yaitu tentang koherensi. Kira-kira semacam. Kemudian untuk menilai suatu perkataan atau kalimat atau frasa itu sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, apakah penilaian itu bisa hanya dinilai oleh satu orang? Dalam artian begini, kalau secara umum orang menilai bahwa itu bukan pencemaran, tapi bagi orang yang baperan, terbawa perasaan, sehingga perkataan itu dianggap sebagai suatu penghinaan, pencemaran. Bagaimana menurut Anda? Apakah harus itu secara objektif dan secara umum itu adalah merupakan pencemaran, atau hanya satu orang saja yang dimana orang itu adalah ternyata adalah baperan, terbawa perasaan, sehingga apapun kata-kata dianggap sebagai penghinaan? Bagaimana? Ya, begini. Jadi memaknai sebuah kalimat atau ungkapan itu tidak harus banyak orang. Kalau banyak orang itu dalam ilmu bahasa namanya survei bahasa. Kalau sendiri itu dalam ilmu bahasa namanya psikologi bahasa. Orang menyebut ilmunya psikolinguistik. Ketika orang memaknai hanya sendiri atau hanya seorang diri pun tidak ada masalah di dalam ilmu bahasa. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kalau sendiri asal landasannya tadi yang saya kemukakan, gramatikalnya jelas, referensinya jelas, kemudian juga konteksnya jelas, ya bisa jadi itu benar. Jadi kebenaran di dalam ilmu kajian bahasa yang saya ikuti tidak selamanya bahwa itu mesti harus pendapat dari sekian banyak orang. Ya. Kalau itu sekian banyak orang, itu namanya adalah sosiologi bahasa, namanya survei. Jadi apa istilahnya, entah itu di random atau diapakan, itu namanya survei. Begitu. Terima kasih. Kemudian ahli
Ya, untuk pencemaran atau mungkin penghinaan, kadang-kadang tidak selamanya menggunakan kata-kata yang kasar, tapi kadang-kadang orang itu menggunakan istilahnya kalau dalam ilmu bahasa, gaya bahasa, ada yang disebut gaya bahasa ironi. Ironi itu adalah gaya bahasa sindiran. Jadi sebenarnya dia itu ingin mengatakan sesuatu tetapi menyindir kepada orang lain. Nah, ini bahasa sindiran ini adalah bahasa halus, tetapi sebenarnya sedang menyindir orang lain. Entah itu sindiran itu baik, entah itu sindiran itu sebaliknya tidak baik. Kemudian yang lebih tinggi dari itu di dalam ilmu bahasa, tinggi dalam arti lebih jelek maksud saya, itu adalah penggunaan kata-kata kasar yang disebut dengan ilmu bahasa disebut sarkasme. Itu menggunakan sarkas itu ya mungkin orang begitu mendengar itu bisa langsung marah ketika dikata-katain dengan kata-kata kasar, misalnya dengan menggunakan konsep binatang misalnya, itu akan marah. Karena apa? Karena sudah jelas enak dipahami begitu kata-kata kasar itu muncul. Jadi itulah yang namanya ironisme dan sarkasme. Ini dua hal yang berbeda, tetapi bisa untuk tujuan yang sama, tujuan pencemaran ataupun juga penghinaan atau mungkin sampai pada fitnah. Orang memfitnah bisa kasar, bisa lembut, bisa setengah lembut dan seterusnya. Terima kasih. Cukup? Ada? Begini, Ali, Ya. apakah orang yang misalnya ada orang menyuruh orang lain untuk memperbaiki diri, apakah orang yang dituju itu dapat dikatakan orang yang dirinya jelek atau buruk? Saya menyuruh seorang kamu memperbaiki diri. Apakah orang yang kita tuju itu dapat dimaknai sebagai orang yang dirinya jelek atau diri berbuat buruk itu? Belum tentu, karena orang memberikan nasihat itu kan misalnya tolong kamu perbaiki diri kamu, itu biasanya itu yang diperbaiki, yang diminta memperbaiki itu ya logikanya menurut si yang mengungkapkan mestinya itu ada sesuatu yang keliru atau sesuatu yang salah, makanya perbaikilah itu. Karena ada sesuatu yang menurut persepsi si pemberi nasihat itu kamu itu menyimpang dari rel, Itu persepsinya dari pemberi nasihat. Pemberi nasihat, ya. Tapi orang yang memberi nasihat kan bisa secara halus dan juga kadang-kadang tidak halus, dan kadang-kadang mohon maaf kalau orang Jawa itu memberi nasihat itu kadang-kadang malah menyuruh meneo sing dhuwur atau panjatlah itu, padahal sebenarnya itu melarang. Meneo sing dhuwur atau panjatlah ya sekalian. Nah, itu padahal sebenarnya ingin menyuruh orang itu jangan memanjat gitu. Tapi orang itu kadang-kadang kan begitu untuk memberi nasihat kepada orang lain. Belum tentu, tapi si yang dituju belum salah ya. Belum tentu bersalah. Maka sekali lagi data ini yang paling harus kita perhatikan, benar tidaknya itu harus dilihat tidaknya. Apalagi kalau pada akhirnya data tersebut berbalik. Nah, apalagi kalau berbalik itu kan sama dengan palsu. Ya. Sama dengan palsu itu ya tergolong di dalamnya, tergolong ini pencemaran atau mungkin juga bahkan yang paling berat menurut saya fitnah. Karena fitnah itu mengatakan sesuatu yang tanpa ada landasan dan itu tidak benar. Nah itu. Saya sudah mengajak seseorang untuk memperbaiki diri, kemudian ada lembaga lain nih yang berhak untuk menentukan itu. Apakah dia salah atau tidak? Ya kalau belum ditentukan oleh lembaga itu orang itu
baik atau tidak, orang itu bersalah atau tidak, ini kurang tepat atau tidak pas. Kalau itu belum istilahnya belum ditentukan bahwa kamu itu keliru. Nah, itu. Satu aja mungkin nanti orang menyindir atau menghina seseorang, apakah harus juga dipengaruhi misalnya ada latar belakangnya dulu, misalnya orang ini berusaha atau tidak, bisa dijelaskan? Wah, sangat mungkin itu, sangat mungkin. Jadi orang menyindir, orang menasehati dengan kasar, dengan halus, pasti akan ada latar belakang yang sebelumnya. Nah, itu yang saya katakan tadi referensial, yaitu yang menyertai bahwa orang itu menasehati seseorang, orang itu mengata-ngatai orang, itu pasti ada backgroundnya, ada latar belakang. Orang marah itu mesti sebelumnya ada apa, tapi orang senyum-senyum ada apa ini sebelumnya ini, kan gitu. Mungkin habis dapat undian, senyum-senyum. Nah, itu berarti kan ada di balik itu mesti ada referensi yang membuat orang itu bisa tersenyum atau sebaliknya merengut atau sebaliknya menggebrak meja misalnya. Nah, itu mesti ada sesuatu di balik itu ya. Oleh karena itu sekali lagi pemaknaan bahasa itu tidak bisa letter kalau orang mengatakan, atau tidak bisa leksikal, atau bahkan dipotong 43 hari atau dipotong begitu, tidak bisa. Ya bisa, tetapi jadi tidak tepat, kurang tepat. Ya. Dari terdakwa ada yang mau ditanya sama Ayu? Kalau saya minta tanggapan, mungkin semua. Tapi kalau masalah kejadian dulu pendapat. Oke, Ayu, terima kasih. Terima kasih. Ya. Masih ada? Hari pidana. Tanggal 7?